Ternyata BPJS Ketenagakerjaan ada juga jaminan kepada ahli waris untuk tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Umpama tidur tiba-tiba Tidak bangun lagi besok ya. Itu dapat manfaat. Wah. Selamat siang, selamat datang Pak Sukardin. Selamat datang di sebuah podcast kami. Dan saya sangat senang Pak Sukardin bisa hadir di sebuah podcast kami. Pak Sukardin ini salah satu orang BPJS Tenaga Kerja ya Pak? Betul Mas Anang. Mengenai BPJS Tenaga Kerja berarti kita akan berbicara tentang bagaimana tenaga kerja dijamin seperti itu. Baik Mas Anang. Oke, Pak Sukardin sudah berapa lama di Timika ini? Baik Mas Anang, terima kasih. Saya juga senang sekali nih diundang sama Mas Anan di sebuah podcast ya untuk menyampaikan hal baik ini pada pendengar kita tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan di Timika sendiri, saya sudah kurang lebih 2,5 tahun di Timika Mas Anang. Saya ingat awal COVID tahun 2022 sekitar bulan 3 saya ditugaskan di Timika dari tempat sebelumnya. Oh, awalnya di mana Pak Sukardin? Terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, saya diangkat di tahun 2011. Tepatnya di bulan 9 itu penempatan pertama di Jayapura, sana. Jayapura. Betul, di Jayapura. Kemudian tahun 2017 bulan 3 berarti sekitar 5,5 tahun. Saya dipercayakan lagi manajemen untuk dimutasi ke Bali. Oh, Bali. Ke Denpasar. Mungkin diberi kesempatan untuk liburan kali ya. Setelah cukup lama di Bali sekitar 3 tahun, mungkin manajemen melihat bahwa butuh orang-orang yang pernah di Papua. Akhirnya saya dipercayakan kembali untuk kembali ke tanah Papua untuk menyebarluaskan manfaat terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di Timika. Ke Timika. Selain di Timika, pernah kemana lagi? Bendungan atau pesisir pantai? Kalau di Papua mungkin yang daerah-daerah yang pernah saya jangkau selain Jayapura, Biak, Nabire, Asmat. Kami sudah sempat sampai ke Asmat juga, tapi untuk daerah pegunungan belum kami jangkau karena melihat faktor keamanan. Jadi kami masih menjangkau untuk daerah yang available untuk kami bisa sebarluaskan programnya. Namun tanpa mengurangi manfaat ini, kami tidak harus ke daerah-daerah tersebut, tapi komunikasi dengan beberapa pemerintah daerah tetap kami lakukan komunikasi terkait dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Luar biasa Pak Sukardin, jam terbang yang cukup tinggi. Oke Pak Sukardin, ini BPJS Tenaga ini apa sih sebenarnya? BPJS Tenaga Kerja itu menjamin apa saja seperti itu? Yang mungkin ada program dari tenaga kerja yang terbaru sekarang apa? Begitu. Siap, Mas Ana. Mungkin yang terbaru saya akan sampaikan ke Mas Anan terkait dengan perlindungan untuk pekerja yang informal atau pekerja bukan penerima upah. Ini manfaatnya dengan Rp16.800 sudah bisa mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sekarang BPJS Tenaga ini bukan menjamin pekerja yang langsung mendapat upah, tetapi yang tidak mendapat upah secara langsung pun BPJS Tenaga sekarang mengcover. Betul sekali, Mas Anang. Kalau mungkin orang taunya dulu itu BPJS Ketenagakerjaan, sebelum menjadi BPJS Ketenagakerjaan, belum bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dulu namanya Jamsostek. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kebanyakan orang dulu menganggap bahwa Jamsostek ini hanya untuk orang yang kerja di perusahaan. Benar sekali. Sekarang untuk pekerja yang bukan penerima upah atau pekerja untuk orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan sudah bisa juga mendapatkan manfaat perlindungan. Luar biasa warga Timika ini, informasi yang sangat luar biasa. Mungkin warga Timika harus
bisa men-share ke grup-grup bahwa BPJS Tenaga Kerja sekarang ini menjamin tenaga kerja harian ya, lepas seperti itu. Betul sekali Mas Ana. Untuk sektor yang bukan penerima upah ini, atau biasanya orang-orang menyebut pekerja informal, itu sudah bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran 16.800 hanya 16.800 saja. Betul sekali. Wah, ini sangat murah sekali, 16.800. Kita invest per bulan. Kalau per tahun 205 ribuan. 1.800. 1.800. 1.800. Wah, murah sekali ini. Bagi warga Timika yang nonton di sebuah podcast ini suatu kabar gembira buat kita warga Timika. Oke, ini pekerja ini kami bisa bayar langsung per tahun? Betul sekali Mas Ana. Untuk mekanisme pembayarannya ini karena 16.800 ini, biasanya kalau ada tenaga kerja yang ingin membayar, mau ke kantor, 16.800 biasanya ongkos ojeknya mungkin lebih mahal, daripada iuran per bulan. Sehingga program ini bisa dibayarkan 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekaligus, atau 6 bulan sekaligus, bahkan 1 tahun sekaligus bisa dibayarkan. Ini pekerja penerima upah ini mungkin kalau kita bisa gambarkan adalah pekerja yang notabene mencari uang untuk dirinya sendiri. Contoh tidak digaji petani, orang lain, contohnya petani, tukang ojek, nelayan, peternak, YouTuber pun bisa didaftarkan. Berarti kami akan daftar ini, Pak. Ini murah sekali ini, 16.800. Ini kalau 16.800 ini yang kami terima apanya, Pak? Oke, baik Mas Ana. Terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini punya 5 program. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, yang kedua adalah jaminan kematian, yang ketiga adalah jaminan hari tua, yang keempat adalah jaminan pensiun, dan yang kelima adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk sektor bukan penerima upah sendiri itu bisa ikut sampai 3 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Nah, untuk 16.800 ini itu untuk 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Terkait dengan manfaat jaminan kecelakaan kerja ini adalah jaminan yang diberikan apabila terjadi resiko sosial pada saat melakukan aktivitas pekerjaannya. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak Mas Ana manfaatnya. Mulai dari misalnya terjadi resiko kecelakaan, kita ambil contoh misalnya tukang ojek ya. Karena salah satu peserta kami di Surabaya, ojek online mengalami kecelakaan kerja itu biaya pengobatannya kita tanggung kemarin di rumah sakit sudah sampai berapa kira-kira Mas Ana? 1,2 miliar. Wah, luar biasa, di cover sama BPJS Tenaga Kerjaan. Oleh BPJS Ketenagakerjaan. Wah, dengan cuma 16.800 ini saja. Betul. Dengan 16.800 ini. Jadi manfaat jaminan kecelakaan kerja sendiri nih. Yang pertama yang dilindungi terkait dengan pada saat terjadi resiko biaya transportasi. Jadi dari tempat kecelakaan dibawa ke rumah sakit terdekat, itu ada transportasi misalnya ambulans. Biasa biaya transportasi itu ditanggung baik darat, laut, dan udara. Kalau darat itu juta, kalau laut itu maksimal 2 juta, laut atau sungai ya. Kalau udara itu maksimal 10 juta. Salah satu contohnya sudah ada mungkin pernah kita kemarin di Nduga. Salah satu korban yang selamat itu adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sempat dirawat di rumah sakit di Timika, beberapa penanganan di Timika. Dari rumah sakit mengharuskan harus dirujuk ke Makassar. Akhirnya dirujuk ke Makassar dan biaya transportasi udaranya itu kita tanggung juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Oh, luar biasa. Kemudian selain biaya transportasi ada biaya pengobatannya. Selama di rumah sakit itu unlimited, Mas Anang. Wah, luar Jadi biasa ini. tidak ada batasan untuk biaya pengobatannya, asalkan sesuai dengan indikasi medis. Kalau misalnya yang diobati adalah terkait dengan akibat dari kecelakaan kerja itu berapapun biayanya kita tanggung. Kemudian yang ketiga adalah ini yang penting Mas Anang, untuk pekerja informal adalah santunan sementara tidak mampu bekerja. Sementara tidak mampu bekerja ini adalah biaya penggantian pendapatan bulanan yang diberikan karena tenaga kerja
informal, dia harus kerja sendiri. Pada saat dia harus dirawat di rumah sakit, dia tidak keluar lagi beraktivitas bekerja, artinya tidak ada pendapatan yang masuk. Iya, benar. Disitulah pemerintah hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dikasih pendapatan untuk mengganti tiap bulan ini. Seandainya dia ojek sebulan 3 juta, berdasarkan upahnya yang dilaporkan, misalnya dengan 16.800 ini batasan upahnya adalah 1 juta, maka setiap bulan kita kasih 1 juta. Wah, luar biasa. Selama 1 tahun, Mas selama Anang. 1 tahun. Itu 100% selama 1 tahun. Untuk tahun berikutnya, misalnya sudah lewat 1 tahun, itu 50%. Tapi sampai kapan ini? Sampai dia, mohon maaf, dia dinyatakan sembuh. Kalau sembuh berarti kita sudah tidak berikan santunan sementara tidak mampu bekerja, karena dia sudah bekerja kembali. Atau maaf, dia meninggal dunia. Atau cacat total tetap. Itu manfaat yang diberikan. Nah, kalau mohon maaf, kalau kecelakaan kan, kalau misalnya kecelakaan kita sembuh. Kalau sembuh berarti di BPJS Ketenagakerjaan sudah selesai. Iya, benar. Tapi kalau meninggal dunia, mohon maaf, kalau meninggal dunia itu dapat santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Yaitu 48 kali gaji, atau kalau dasar upahnya 1 juta, 48 juta. Wah, luar biasa. Plus lagi Mas Anang, kalau meninggal biaya pemakaman 10 juta. 10 juta. Plus lagi Mas Anang, biaya santunan berkala itu 12 juta. Wah, hanya dengan 16.800 ini saja. Betul sekali Mas Anang. Wah, ini warga ini yang nonton video ini, yang ini harus dibagikan di setiap grup dan media. Ini sangat berita gembira buat kita warga Timika. Harus yang bekerja harian atau lepas ini harus mengikuti program 16.800 ini. Betul sekali Mas Anang. Ada lagi Mas Anang. Iya. Ada lagi. Misalnya dia cacat total tetap atau lumpuh. Iya. Bukan 48 kali gaji, tapi 56 kali gaji. Plus kalau misalnya mohon maaf, kalau misalnya tenaga kerjanya meninggal dunia karena kecelakaan kerja, itu ada skema beasiswa dari pemerintah untuk 2 orang anak sebesar 174 juta. Mungkin ini belum ada asuransi yang bisa memberikan manfaat sebesar ini hanya dengan 16.800. Sekali lagi, karena ini bukan asuransi, ini adalah jaminan sosial, Mas Anang. Oke Pak Sukardin, tadi berbicara mengenai perawatan di rumah sakit dan dikafir oleh BPJS Tenaga Kerja. Ini juga kita ini bingung, apa BPJS Tenaga Kerja dengan BPJS Kesehatan? Saya kan sudah punya BPJS Kesehatan. Ini BPJS Tenaga Kerja juga melakukan, bagaimana ini? Ada sedikit perbedaannya di mana? Baik Mas Anang, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat mendasar memang. Sering kita hadapi di lapangan ini. Kami sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, ternyata saya sudah punya BPJS. Ternyata yang dimaksud adalah BPJS Kesehatan. Ini mungkin perlu kita ketahui bersama perbedaan yang mendasar antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu adalah jaminan sosial untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja. Ya, dalam menghadapi resiko sosialnya. Itu intinya adalah seluruh pekerja. Kalau BPJS Kesehatan itu adalah jaminan kesehatan dasar yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Jadi kalau BPJS Kesehatan seluruh masyarakat, kalau BPJS Ketenagakerjaan seluruh pekerja. Yang bekerja. Berarti pekerja juga pasti punya BPJS Kesehatan karena bagian dari masyarakat. Tapi perbedaannya adalah dari segi programnya. Kalau program BPJS Ketenagakerjaan tadi saya sudah sampaikan 5, kalau BPJS Kesehatan itu jaminan kesehatan nasional. Nah, ini mungkin yang perlu kami sampaikan, bahwa karena program BPJS Kesehatan itu adalah kesehatan dasar, maka perbedaannya adalah kalau misalnya para pekerja sakit karena flu, batuk, mohon maaf kalau di Papua ini malaria, itu gunakan BPJS Kesehatan. Bukan tenaga kerja. Tapi misalnya kecelakaan, baik dari rumah ke tempat kerja atau kembali ke rumah atau pada saat melakukan aktivitas pekerjaan terjadi kecelakaan, gunakanlah BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Sukardin, ini program BPJS Tenaga 16.800 ini, iuran ini, syarat apa saja bagi kita yang harus ikut?
16.800. Oke, Mas Anang, sebelum saya sampai ke situ, tadi manfaat yang 16.800 ini masih kurang saya sampaikan. Oh iya. Ada satu lagi ternyata. Iya. Yang kedua adalah tadi yang pertama kecelakaan kerja. Yang kedua ini jaminan kematian. Jaminan kematian. Jaminan kematian, betul. Dengan 16.800 itu dapat 2 ya. Dapat 2, sudah dapat 2 kerja, jaminan ini betul. Ya. Kecelakaan kerja dengan jaminan kematian. Wah, nah, kalau kematian ini kan pada saat kecelakaan kerja tadi saya sampaikan kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Ternyata BPJS Ketenagakerjaan ada juga jaminan kepada ahli waris untuk tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Umpama tidur tiba-tiba tidak bangun lagi besok ya. Itu dapat manfaat. Itu, manfaatnya adalah 42 juta, Mas Anang. Iya. Tidak ada lagi pengalinya, manfaatnya 42 juta. Ini meninggal karena penyebab apapun. Iya. Selain karena kecelakaan kerja. Mohon maaf. Mungkin tidak ada asuransi yang bisa memberikan jaminan kematian terkait, mohon maaf, mungkin bahkan bunuh diri sekalipun, Mas Anang. Bunuh diri sekalipun intinya itu adalah berhasil. Iya. Itu dijamin juga, Pak. Dapat jaminan kematian 42 juta, tapi bukan untuk tenaga kerjanya, Mas Anang. Iya, untuk ahli warisnya. Ahli warisnya, iya. Betul sekali, Mas Anang. Nah, kalau kita hitung-hitung ini sebenarnya manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini, enggak usah kita berpikir celaka lah pada saat benar, pelindung. Pada saat kita meninggal dunia saja, kan kalau meninggal itu orang bilang sudah pasti. Benar. Cuma kita tidak tahu kapan dan di mana, siapa yang duluan. Benar. Kalau kita hitung manfaatnya, Mas Anang ya, 42 juta itu. Dengan iuran 16.800 lah. Iya. Per bulan. Kita coba bagi-bagi ini 42 bagi 16.800 itu ketemunya 2.500 bulan. Maaf, 2.500 bulan, betul. Atau setara dengan 208 tahun. Benar. Nah, pertanyaannya, ada bisa menjamin umur kita sampai 208 tahun? Nggak mungkin. Usia normal saja, Mas Anang. 70 tahun, 80 tahun lah. Benar. Ini 16.800, kalau meninggal sudah pasti dapat 42 juta untuk ahli warisnya. Dan plus kalau peserta kita sudah terdaftar 3 meninggal dunia biasa, anaknya juga dapat beasiswa mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, totalnya 174 juta tadi. Beasiswa ya? Betul sekali. Luar biasa sekali ini. Kerja punya terobosan yang terbaru sekarang. Nah, tadi kan Mas Anang tanya itu apa syaratnya? Iya. Syaratnya ini adalah yang pertama punya pekerjaan, Mas Anang. Pekerjaan lepas. Bukan digaji dari perusahaan. Karena kalau yang sudah ikut di perusahaan itu sudah wajib. Perusahaan wajib melindungi tenaga kerjanya. Benar. Toko karyawan toko mereka kan sudah dapat upah langsung. Ya, harus supir ini kan bisa ikut ini 16.800. Betul sekali. Yang kerja tidak ada yang gaji, tidak ada tuannya. Tidak ada tuannya. Dia cari uang sendiri. Syaratnya adalah punya pekerjaan. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kalau ada pekerjaannya, kalau kita baca apa sih yang dimaksud dengan bekerja? Yang dimaksud dengan bekerja itu adalah memiliki aktivitas mencari atau membantu mencari. Lokalisasi bagaimana? Karena kita ini instrumen negara, Mas Nanang, maka yang bisa diterima adalah pekerjaan yang legal. Oh, paham. Jadi pekerjaan yang legal. Nah, 16.800 ini itu bisa mendaftarkan 2 jenis pekerjaannya, Mas Anang. Kalau ada orang pekerjaannya 2, misalnya kalau malam dia nelayan atau malam dia bikin kue untuk dijual. Ya, benar. Dia jadi tukang ojek. Itu bisa daftarkan 2. Bisa 2, jadi 16.800 kali 2. Tok saja untuk 2 pekerjaan itu. Wah. Jadi 2 pekerjaannya itu pada saat dia bikin kue ada resiko kena minyak panas mungkin. Iya. Dan pada saat dia tukang ojek ada resiko sepanjang jalan ini adalah pekerjaannya. Terjadi resiko itu dikategorikan kecelakaan kerja, Mas Anang. Oke. Hanya dengan ada pekerjaan, dan yang kedua yang pastinya adalah memiliki KTP. Iya. KTP. Ya, NIK ini yang wajib karena memang
kita di Indonesia ya sudah diwajibkan untuk memiliki NIK. Jadi untuk pemirsa podcast ini yang belum punya KTP, silakan terus KTP-nya. Begitu Mas. Terus mengenai usia? Mengenai usia. Nah, ini mengenai usia yang bisa didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan itu paling muda adalah 15 tahun. Usia kerja itu adalah 15 tahun. Dan paling tua untuk pendaftaran pertama itu 65 tahun. 65. Jadi untuk pendaftaran pertamanya ya Mas Anang ya. Paham. Ya, untuk pendaftaran pertama karena kalau kita lihat secara normal saja ya, mungkin filosofinya aja 65 ini pekerja, masa 65 baru kerja. Harusnya kan pada saat muda itu sudah kerja ya. Itu Mas Anang. Jadi usianya rentangnya adalah mulai dari 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Bisa ikut program ini. Betul. Cuma 16.800 per bulan kita di cover keselamatan kerja dengan kematian. Betul sekali. Wah, sangat luar biasa ini BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu ada produk lain lagi Pak, dan jaminan hari tua dari BPJS bagaimana? Baik Mas Anang. Terkait dengan tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah itu minimal 2 program dan bisa ikut 3 program. Jadi kalau mau menabung juga di BPJS Ketenagakerjaan, bahasanya menabung ya, itu bisa ikut program jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua ini 2% dari gaji yang dilaporkan. Kalau misalnya dasar upahnya tadi itu 1 juta, berarti iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematiannya 16.800, maka iuran JHT-nya itu 20.000. Jadi kalau menabung 20.000 itu berarti iurannya 36.000. Masalah. Dan pengembangan untuk JHT ini setiap tahunnya itu rata-rata di atas bunga deposito. Itu yang pertama, yang kedua tidak ada administrasi Mas. Jadi kalau misalnya kita punya uang di bank itu setiap ada biaya administrasi. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada pemotongan untuk biaya administrasi, yang ada adalah pengembangan tiap tahun. Jadi jaminan hari tua ini biar sama juga pekerja informal. Sama juga Mas Anang. Pekerja lepas seperti harian begitu. Jadi pekerja buruh bangunan ini yang harian juga ini informal. Betul. Bisa didaftarkan semua di BPJS Ketenagakerjaan. Di kebun. Betul sekali Mas Anang. Di kebun. Punya ternak, misalnya punya ternak ayam, punya ternak kambing, ternak babi, itu kan dari pekerjaan dan punya resiko. Nelayan juga. Nelayan, betul sekali. Punya yang resiko pada saat melakukan aktivitasnya. Wah, luar biasa ini. Jadi bukan pekerja tetap saja yang sekarang dijaminnya. Betul Mas Ara. Informal ini. Dan ini yang belum banyak masyarakat. Benar. Karena ini kan program pemerintah. Sebuah podcast ini kami berharap program pemerintah ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya di Kabupaten Mimika ini. Kenapa? Karena jaminan sosial ini adalah hak dari kita semua. Karena ini menjadi hak, jadi kadang kita lupa. Ini hak kita, makanya perusahaan itu karena haknya tenaga kerjanya, maka perusahaan wajib melindungi tenaga kerjanya. Yang tidak ada pemberi kerjanya, ini hak kita, berarti diri kita sendiri yang harus sadar. Sekarang ini para peternak, para petani, para nelayan, para buruh bangunan, para ojek, para tukang supir, ini mau ini kemana Pak? Untuk mendaftar ya? Ya. Kanal pendaftaran cukup banyak Mas Anang, cukup banyak. Selain kalau pastinya bisa daftar langsung ke kantor kami di BPJS Ketenagakerjaan cabang Mimika, itu di Jalan Cendrawasih, SP2 depan BTS Mall ya, atau kalau orang Timika dekat jembatan Selamat Datang, bisa langsung datang ke sana. Atau kita punya beberapa channel pendaftaran dan pembayaran Mas Ana. Bisa melalui perisai. Perisai itu apa? Itu agen dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin di sekitar Bapak Ibu sekalian ada yang sudah menjadi perisai BPJS Ketenagakerjaan, agen BPJS Ketenagakerjaan, bisa langsung daftar di situ. Atau kalau mau daftar juga melalui agen BNI, agen Bank Mandiri, agen Briling, itu bisa juga mendaftar lewat sana dan membayar lewat sana. Dan juga agen pos. Bahkan yang terbaru ini
kita juga bisa dengan agen pegadaian atau di pegadaian sudah bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran di agen-agen tersebut. Jadi kanal pembayaran kita cukup banyak. Selain ada web resmi kita bisa mendaftar secara online di sana. Oke. Program ini yang sudah pernah dirembes BPJS Tenaga Kerja sudah ada? Sudah banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau para pemirsa pernah mendengar kasus-kasus terkait tukang ojek yang dulu meninggal di Kuamki Narama tahun 2018. Itu adalah salah satu pekerja peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Terjadi resiko pada saat dia ngojek, meninggal dunia. Manfaatnya diterima oleh istrinya. Kebetulan istrinya berada di luar daerah, kita bantu pengurusannya di Timika dan manfaatnya langsung diterima oleh istrinya. Mungkin kita pernah dengar juga kasus Bioga ya, masalahnya. Bioga yang tower tersebut ada 9 korban di sana. 9 korban dan 4 diantaranya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia. Itu kita sudah serahkan santunannya kepada ahli warisnya, itu totalnya 1,2 miliar untuk ketiga orang tersebut. Dan terkait yang terakhir ini Mas Anang yang saya sampaikan tadi itu, korban di Nduga, salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selamat, biaya pengobatannya sampai sekarang kita masih tanggung dan sudah banyak menerima manfaat di Kabupaten Mimika ini terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga kemarin yang kita pernah tangani ini terkait kecelakaan kerja petugas Dinas Lingkungan Hidup yang mengalami kecelakaan pada saat mengangkut sampah. Biaya pengobatannya juga di rumah sakit kita tanggung semua sampai dia sembuh, dan mohon maaf ada mengalami cacat dan kita juga bayar biaya santunan cacatnya. Wah, luar biasa sekali nih. Luar biasa sekali BPJS punya terobosan terbaru di tahun-tahun ini. Semoga ke depan lebih memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita pekerja lepas di Kabupaten Mimika ini, memberikan dampak yang positif. Oke, Pak Sukardin, mungkin apa yang mau disampaikan kepada warga Timika pada saat ini? Terima kasih Mas Anang. Saya mengucapkan terima kasih sekali nih kepada Mas Anang beserta tim karena kami sudah diundang untuk menyampaikan program negara ini, menyampaikan program pemerintah. Kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Mimika, khususnya seluruh masyarakat Mimika yang memiliki aktivitas pekerjaan atau pekerja informal. Mari kita sama-sama manfaatkan program pemerintah ini untuk menjaga diri kita, menyediakan jaminan sosial perlindungan kepada diri kita dan keluarga kita. Jika nantinya terjadi resiko, karena mungkin sekarang kita masih sehat, kita masih kuat, tapi esok hari kita tidak tahu apa yang terjadi di diri kita. Tapi dengan jaminan sosial yang disiapkan oleh negara, kita sudah memiliki perlindungan, kita bisa memiliki, bahasanya adalah kita sudah sedia payung sebelum hujan. Sehingga jika resiko sosial itu terjadi, kita sudah siap melalui program pemerintah ini. Jadi harapan saya, ayo para pekerja yang ada di Kabupaten Mimika, khususnya sektor informal, mari sama-sama kita daftarkan diri kita di BPJS Ketenagakerjaan hanya dengan berapa Mas Ana? 16.800. Hanya dengan 16.800 per bulan per orang sudah perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi terima kasih Mas Ana atas terima kasih Pak Sukardin. Terima kasih. Di lain kesempatan kita berjumpa lagi Pak. Jangan bosan-bosan ke tempat kami. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Anang.